Halo pemirsa, kembali bersama saya Chef Fania di Kreasi Dapur Sehat. Sekarang saya udah siapin bahan-bahan di sini. Kita mau bikin sup raja tahu, menu Asia yang tentunya membuat kita jadi lebih seneng untuk makan di rumah. Karena biasanya kalau keluar ya makannya udah yang makanan Amerika, makanan Eropa, makan pasta. Kalau ke rumah pasti pengennya makanan home food seperti ini. Kita akan bikin dua menu masakan Asia di sini. Kita akan bikin sup raja tahu sama satu lagi sambal jamur. Banyak yang minta sama saya gimana sih cara bikin sambal yang enak, karena biasanya makannya apa aja asal ada nasi dan sambal semua jadi luar biasa. Karena itu kita akan bikin dua menu makanan yang spesial untuk hari ini. Kita mulai dengan menu yang pertama, kita akan langsung bikin sup raja tahu. Seperti namanya sup raja tahu, pastinya kita akan pakai bermacam-macam tahu di sini. Karena kita tahu itu mengandung banyak protein di dalamnya. Pertama, kita akan pakai tahu biasa berwarna putih yang kotak yang biasa dibungkus dengan kain. Nah, kenapa saya pakai bahan tahu yang ini? Pertama, tahu ini memang paling padat, jadi dia tidak mudah rusak dan ataupun hancur teksturnya. Jadi biasanya kalau untuk bikin tumis, bikin sup, banyak digunakan tahu yang ini. Nah, selain tahu yang kotak ini, saya juga punya di sini ada tahu telur atau biasanya untuk bikin muntahu atau yang biasanya untuk dibikin di dalam telur itu tahu halus atau tahu sutra. Kita juga akan pakai tahu ini untuk membuat rasa jadi jauh lebih kaya. Jadi bukan cuma satu tahu, kita akan pakai dua tahu untuk kali ini. Kalau mau ditambahin tahu kuning juga boleh. Nah, untuk menu yang berikutnya kita akan bikin sup raja tahu, di dalamnya juga ada jamur. Kita akan pakai di sini jamur kuping yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nanti kita akan iris kecil-kecil. Kemudian di sini kita juga punya ada telur. Nah, kita akan pakai dua telur yang kita akan kocok lepas terlebih dahulu. Kita punya tomat untuk menambah rasanya supaya jauh lebih fresh. Jadi nggak cuma manis ya, tapi ada asam alami dari tomat. Kemudian untuk perasa alami tentunya tidak luput namanya sup pasti kita punya daun bawang dan seledri. Nah, selain itu kita juga punya bawang putih, dan kali ini saya nggak akan pakai minyak, saya akan pakai margarin beserta dengan saus tiram. Nanti bumbunya akan ada saus tiram. Nah, untuk pelengkapnya lagi, kita akan langsung juga masukkan soun di sini ya. Soun ini sejenis bihun, tapi dia lebih kenyal, jadi seperti jelly bentuknya. Jadi kalau belum pernah ada yang coba bikin sup pakai soun, dicoba deh. Rasanya enak dan juga jauh lebih kenyal. Saya juga punya ada kaldu VG, ada garam dan gula sebagai pelengkap. Jadi kita langsung aja mulai dengan menumis bawang putih. Nah, mentega di sini bisa juga margarin yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau butter yang kita tahu dari protein hewani. Nah, kita akan masukkan di dalamnya dan kita biarkan menteganya leleh terlebih dahulu. Bagi pencinta bawang putih, nah pasti maunya lebih banyak. Biasanya saya pun juga kalau pakai bawang putih jumlahnya lebih banyak daripada yang saya taruh di resep. Jadi misalnya di resep ada 4 bawang putih, saya akan pakai 5 apa 6. Oke, nah saya akan cincang kecil-kecil. Mentega saya juga sudah meleleh. Saya akan masukkan bawang putihnya. Semuanya saya akan masukkan. Dan kita akan aduk rata sampai dia setengah matang. Jadi jangan buru-buru, kita diamkan dulu supaya dia wangi. Nah, sampai berubah warna sedikit kekuningan. Sampai kita tunggu bawang putihnya, kita langsung potong tahunya aja yuk. Nah, tahunya ini saya juga akan potong kecil-kecil. Potong kotak-kotak. Oke, nah tahu ini tidak mudah rusak ya, jadi gampang untuk memotongnya. Oke, nah sudah selesai, saya akan potong seperti ini. Kemudian saya langsung akan masukkan ke dalam yang tumisan bawang putih tadi. Kita lihat sudah sedikit kecoklatan. Nah, berarti kita bisa langsung masukkan tahunya. Buat apa sih sebenarnya kita nunggu bawang putih itu sampai kecoklatan dan wangi? Karena ini akan menjadi kunci utama kesuksesan sup kita supaya rasanya enak. Bawang putih yang mentah dia tidak akan meninggalkan rasa di lidah tuh yang cukup kuat. Kita aduk-aduk di sini. Nah, kita biarkan juga dulu tahunya sedikit garing sambil kita potong tahu yang berikutnya. Ingat, untuk pertama pakainya yang dimasukkan tahu yang putih terlebih dahulu karena dia tidak mudah hancur. Supaya cantik, kita potongnya sedikit besar dan kita masukkan terakhir. Oke. Nah, saya akan pakai 1 bungkus
semuanya. Ya, dan ingat ya, kita akan masukkan tahunya ini terakhir. Kita akan potong sayurnya terlebih dahulu. Kita punya tomat di sini. Oke, kita masukkan tomatnya. Dan kemudian kita akan potong sayuran yang berwarna hijau. Kita punya seledri dan daun bawang. Daun bawang yang mentah ini sangat enak ya. Bikin makanannya juga sup jadi jauh lebih gurih. Oke, untuk kali ini kita nggak akan pakai bawang bombay ataupun juga bawang merah supaya rasa tahunya jauh lebih kuat. Oke, kita lihat gimana tahu kita. Nah, kita tunggu sedikit lagi sampai berwarna kecoklatan. Oke, dan kemudian kita akan langsung masukkan airnya. Kita akan masukkan air kurang lebih sekitar 300 cc. Nah, saya pakai air mendidih jadi lebih mudah untuk dia matangnya. Dan kemudian kita akan aduk lagi. Kita tunggu sampai supnya sedikit mendidih kembali dan juga tomatnya juga sedikit layu. Jadi kita akan tunggu sebentar sampai kita langsung lanjutin untuk potong-potong bahan yang lainnya. Kita sini sudah ada tahu sutranya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita punya daun bawang, sekarang kita akan langsung potong dengan seledri. Apabila tidak ada seledri di rumah, daun bawang memang sudah cukup, tapi seledri ini memperkuat rasanya supaya jauh lebih enak. Dan biasanya baru yang belajar masak pasti bingung, kita pakainya daunnya atau batangnya. Nah, kita akan pakai semuanya ya untuk seledri, karena daunnya juga memberikan rasa sendiri, begitu juga dengan batangnya. Jadi kita akan pakai keduanya dan kita akan cincang halus. Nah, sampai dia menjadi potong-potongan kecil. Dan kemudian kita akan langsung juga potong-potong jamurnya. Nah, jamur di sini kita pakai jamur kuping, tapi kalau di rumah mau diganti dengan jamur lain pun tidak kalah enaknya. Dan jangan lupa tidak akan kita pakai bongkol di bawahnya ini. Dan kita hanya pakai helaiannya saja. Jadi ini bongkol kita buang, sudah bersih. Jadi kita akan pakai lembaran-lembarannya seperti ini. Nah, bagi yang suka dengan jamur kuping, kita tahu ya, di sini proteinnya juga sangat tinggi. Jadi biasanya selain tahu, jamur ini pun juga ada kandungan protein di dalamnya. Oke, nah ini kita akan potong kecil-kecil. Oke, jamur sudah, oke, cek. Nah, tahu sudah, daun bawang udah, seledri udah. Sekarang kita saatnya untuk lihat tahu kita lagi. Nah, tahunya kita lihat ya. Nah, tomatnya udah berubah warna. Tadi tomatnya masih segar, sekarang warnanya sudah sedikit oranye tapi belum terlalu layu. Nah, jangan sampai terlalu layu karena namanya sayuran itu nanti vitaminnya hilang. Jadi kita langsung masukin aja yuk. Pertama, kita masukin jamurnya. Kemudian kita masukin seledri dan juga daun bawang. Nah, separuh daun bawang saya akan sisakan untuk nanti. Kita akan aduk lagi. Dan kita akan masukkan di sini saus tiram. Saus tiram sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti rasanya jadi terlalu pahit dan terlalu flavory. Jadi kita akan masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Dan kita aduk. Setelah itu kita akan tambahkan bumbu-bumbu utamanya. Kita punya garam, gula, dan sedikit kaldu veggie. Bagi yang nggak suka gula, ini bisa di skip ya, karena banyak teman saya yang kalau makan sup ataupun juga makan yang lain biasanya nggak suka kalau udah ada gula. Jadi biasanya cuma kasih garam dan gulanya sedikit saja. Oke, nah dari saus tiram sudah ada rasa asin, karena itu tidak perlu banyak garamnya. Kurang lebih 1 sendok teh cukup. Dan sedikit gulanya. Nah, kita akan aduk lagi. Setelah mendidih seperti ini, kita akan masukkan tahu sutranya. Nah, ini sangat halus, jadi hati-hati setelah kita memasukkan tahu sutra, jangan terlalu sering diaduk ya, karena dia akan mudah untuk hancur. Oke. Nah, untuk perasa terakhir, touch up sebelum kita langsung sajikan di mangkuk, kita akan pecahkan telur di sini. Nah, telur ini yang membuat juga warnanya jadi jauh lebih cantik. Jangan lupa telurnya akan kita aduk dan kita kocok lepas terlebih dahulu. Jadi saya punya 2 buah telur. Kita akan kocok lepas terlebih dahulu. Nah, apa sih kocok lepas? Kocok lepas itu adalah kocok yang asal kocok aja ya. Jadi tidak usah sampai berbusa. Yang penting kuning dan putihnya tercampur menjadi satu. Sudah kita kocok lepas. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sup kita. Dan kita aduk pelan-pelan. Nah, kita langsung lihat ya. Tuh, telurnya langsung matang karena airnya mendidih. Dan warnanya pun juga jadi jauh lebih cantik.
Nah, jangan lupa kita mesti punya sounnya. Sounnya sudah kita rendam terlebih dahulu, tapi kita belum rebus. Nah, saya tidak akan merebus sounnya. Kenapa? Karena sounnya sini udah cukup lembut, jadi cuma saya langsung akan tuangkan di atas sup saya yang mendidih. Jadi jangan didiamkan sampai supnya dingin dulu, baru dimasukkan sounnya. Jadi kita langsung masukkan soun dulu di bagian bawahnya. Oke, ini sudah sedikit layu, jadi mesti direndam seperti air seperti ini. Jangan kering-kering kemudian langsung disiramkan air mendidih. Tapi kita diamkan dulu sampai sedikit layu, kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita langsung angkat. Airnya jangan diambil ya. Kita sisihkan sampai airnya kering terlebih dahulu. Kita taruh di bawahnya permukaan sup kita. Nah, kita langsung tuangkan sup tahu kita ke atas ya. Oke, kita matikan apinya dan langsung kita angkat tahunya. Baunya wangi sekali. Dan ini benar sangat segar ya. Kalau di rumah biasanya namanya makanan itu harus ada sup. Jadi biasanya yang gampang itu pasti kita tahu namanya tahu karena dia cukup awet ya. Tidak cepat busuk seperti tempe dan bisa jauh lebih lama disimpannya. Kita lihat ya, telurnya sudah jadi bersama sedikit kuahnya. Nah, kita akan hias sedikit dengan daun bawang. Tadi di atasnya saya punya daun bawang yang fresh. Kita akan taburi di atasnya. Nah, saya akan kasih hiasan sedikit. Kemudian kita bisa langsung sajikan. Kita sudah punya sup raja tahu spesial untuk menu hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita masih punya makanan yang spesial juga, sambal-sambalan. Nah, siapa yang suka sambal? Maka jangan kemana-mana, kita akan bikin sambal jamur setelah yang satu ini. Sambil kita lihat dulu ringkasan resep dari sup raja tahu.